kaki dan pesepeda menjadi prioritas utama. Pemerintah masuk mobil. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Sekarang saya lagi ada di Car Free Day di daerah Sudirman nih. Apa ada dari kalian yang kesini setiap hari Minggu? Semoga bisa ketemu ya. Sebelum saya cerita pengalaman saya di sini, kayak biasa saya cerita tentang keseharian saya dulu ya. Akhir-akhir ini saya sering terima telepon dari nomor-nomor yang nggak saya kenal. Nah, anehnya semua nomor telepon itu bukan nomor telepon dari Indonesia. Kan kalau dari Indonesia biasanya nomor depannya itu plus 62 ya. Nah, kemarin itu kayaknya nomor dari luar negeri semua. Ada yang dimulai dengan plus 60, terus plus 31, terus ada juga dari plus 71. Terus saya coba cari tahu di internet dan ternyata sekarang banyak juga kasus penipuan dari nomor telepon luar negeri. Untungnya teleponnya nggak saya angkat. Tapi kalau orang yang jarang dapat telepon mungkin penasaran dan diangkat ya. Terus minggu kemarin saya sempat beli lontong sayur untuk makan pagi. Saya beli lontong sayur ini di warung pinggir jalan langganan istri. Pas saya sampai di warung itu, udah ada beberapa orang yang lagi nunggu. Posisi orang yang nunggu itu mengelilingi warung. Habis saya datang, ada 2 orang ibu-ibu yang datang. Ibu-ibu itu langsung berdiri di dekat dengan orang yang jualan. Waktu lihat itu saya khawatir. Saya pikir jangan-jangan nanti ibu-ibu ini pesan lebih dulu dari saya. Nah, karena itu saya langsung tanya ke penjualnya, "Bu, ini ngantrinya bagaimana ya?" Terus semua yang lagi nunggu ketawa. Dan ada salah satu dari mereka yang bilang, "Ngantrinya ya nyetrum aja mas, kayak listrik." Gitu. Habis dengar itu saya diam aja dan terus nunggu giliran saya. Akhirnya saya bisa pesan dan ibu-ibu yang datang setelah saya nggak nyela antrian. Saya jadi malu sendiri. Antrian di warung itu sekilas kelihatan nggak pasti, tapi ternyata urutannya sudah pasti. Pas ngalamin hal kayak tadi, saya ngerasa kayak orang asing. Memang akhir-akhir ini saya jarang banget sih beli makanan di tempat kayak tadi. Mungkin karena itu saya nggak ngerti kebiasaan atau aturannya ya. Jadi kalau beli makanan di tempat kayak tadi, pas datang kita cuma perlu perhatiin siapa aja orang yang udah nunggu. Terus pesan makanan setelah orang-orang itu pesan. Kelihatannya sederhana, tapi nggak sederhana ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin saya ganti ban sepeda karena ban sepeda yang lama udah nggak layak pakai. Di beberapa bagian ban yang lama saya lihat ada banyak retakan, jadi saya khawatir. Terus karena ban baru, jadi saya mau tes nih. Makanya di video kali ini saya ajak kalian jalan-jalan di Car Free Day lagi. Mungkin ini kedua kalinya saya ajak kalian ke sini ya. Sebagian besar daerah Jabodetabek udah masuk musim hujan, tapi cuaca di hari Minggu ini cerah banget. Saya ke CFD lewat daerah Tugu Proklamasi, jadi saya masuk daerah CFD dari daerah Bundaran HI. Pas sampai di sana, ternyata lagi ada lomba lari gitu. Pelarinya lari memutari Bundaran HI. Jumlahnya banyak banget sampai orang lain nggak bisa lewat. Tujuan saya pertama itu mau lihat pasar kaget yang ada di depan Plaza Indonesia. Sekarang orang-orang yang jualan nggak bisa jualan sembarangan lagi di CFD. Mereka cuma bisa jualan di daerah-daerah tertentu aja. Salah satu daerah yang boleh dijadiin tempat jualan adalah daerah depan Plaza Indonesia. Tempat jualan seperti ini namanya lapak. Kalian bisa lihat ada banyak lapak ya. Orang yang buka lapak itu biasanya simpan barang-barang yang mereka jual di jalan.
mereka pakai alas plastik atau meja. Kalau jual makanan biasanya pakai meja biasa, tapi kalau jual aksesoris olahraga, kacamata atau barang-barang lain, biasanya mejanya itu pakai meja yang pendek. Nah, kalau orang jualan yang pakai gerobak kayak gini, biasanya disebut dengan sebutan tukang. Kita bisa lihat di sini ada tukang nasi goreng, terus ada tukang ketoprak, dan ada tukang bubur ayam. Jadi kalau kalian lihat penjual yang bawa gerobak kayak gini, kalian bisa sebut dengan kata tukang, ditambah dengan barang yang mereka jual. Kalau mereka jual sate, ya namanya tukang sate. Kalau mereka jual bakso, ya namanya tukang bakso. Pas di Bundaran HI, saya lihat ada 2-3 orang polisi yang naik kuda. Kudanya tinggi dan ganteng-ganteng ya. Mungkin karena itu banyak orang yang mau foto bareng polisi berkuda itu. Orang-orang mengelilingi polisi berkuda sambil bawa HP untuk foto. Terus, kalau kalian perhatiin, pohon-pohon yang ada di インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで、リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。